Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Prof. Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idrus selaku SSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah analisa farmasi. Baik, kami dari kelompok 5 kelas B ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang berjudul tentang detektor HPLC dan gizi. Next. Nah, anggota kelompoknya itu ada 3 orang yang terdiri dari saya sendiri, Auliana, kemudian ada Hanifah Najla, kemudian ada Nashwa Sakila. Next. Outline-nya itu ada 5. Yang pertama adalah detektor HPLC, detektor gizi. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan detektor HPLC dan gizi. Kemudian yang keempat adalah keterbatasan dan kelebihan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, sebelum kita lanjut ke detektornya, kita harus tahu dulu nih apa sih kromatografi. Nah, kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang berada pada larutan. Molekul yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom yang merupakan fase diam. Nah, yang pertama ini ada HPLC. HPLC atau kromatografi cair kinerga tinggi adalah teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen dalam campuran larutan. Kemudian detektor HPLC adalah komponen penting yang mendeteksi dan mengukur senyawa setelah dipisahkan dari kolom dengan menggunakan perubahan sifat fisiko-kimia analit menjadi sinyal listrik. Fungsi detektor HPLC secara umum adalah untuk mendeteksi, mengukur, dan merekam keberadaan serta konsentrasi senyawa ataupun analit yang keluar dari kolom kromatografi dengan mengubah respon fisik atau kimia menjadi sinyal listrik yang dapat dianalisis. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis detektor HPLC yang digunakan. Yang pertama yaitu detektor UV visible. Detektor UV visible berprinsip yang didasarkan pada prinsip penyerapan cahaya ultraviolet dan cahaya tampak, di mana saat sinar UV disinari pada sel aliran, sebagian sinar tersebut diserap oleh sampel. Kemudian detektor mengukur perbedaan intensitas sinar UV yang terdeteksi antara fase gerak tanpa sampel dan sampel yang mengandung eluen. Detektor ini memiliki sensitivitas tinggi untuk banyak zat terlarut yang dapat menyerap cahaya dalam bentang UV tampak, yaitu antara 190 sampai 600 nanometer. Untuk detektor UV visible ini sendiri diaplikasikan untuk senyawa aromatik dan pigmen. Berikutnya, jenis yang kedua adalah detektor fluorensi. Detektor ini digunakan khusus untuk zat terlarut yang berfluorensi ketika terkena radiasi UV. Namun, senyawa yang tidak berfluorensi atau absorbansinya rendah dapat diolah dengan turunan fluorensi, seperti dansil klorida agar dapat dideteksi. Cara kerjanya adalah atom analit dirangsang oleh panjang gelombang tertentu, lalu memancarkan sinyal cahaya. Intensitas cahaya yang dipancarkan ini diukur untuk menentukan konsentrasi analit. Karena sensitivitas yang tinggi, detektor fluorensi sangat berguna untuk analisis jejak atau ketika ukuran sampel atau konsentrasi zat terlalu rendah. Aplikasinya digunakan pada sinyal fluorensi, misalnya polycyclic aromatic hydrocarbon. Untuk jenis yang ketiga yaitu ada detektor elektrokimia. Detektor ini dapat mengidentifikasi beberapa bahan kimia yang dapat dioksidasi atau direduksi pada konsentrasi yang sangat rendah dengan adanya potensi listrik. Metode ini mengukur arus antara elektroda terpolarisasi dan elektroda referensi sebagai fungsi tegangan yang diberikan.
Jenis detektor yang elektrokimia meliputi amperometri, polometri, polarografi, dan konduktometri. Untuk aplikasinya biasa digunakan untuk neurotransmitter atau antioksidan seperti ketokalamin dan neurotransmitter lainnya. Selanjutnya untuk jenis yang keempat yaitu detektor indeks bias atau refractive index. Detektor ini eh, dikenal juga sebagai refraktometer diferensial atau DRI yang merespon perbedaan indeks bias lemah kolom saat melewati sel aliran detektor. DRI ini memiliki sel aliran dengan dua bagian, satu untuk sampel dan satunya lagi untuk pelarut referensi. Ketika hanya pelarut yang mengalir, indeks bias kedua bagian sel sama, tetapi ketika analit mengalir, indeks biasnya berbeda. Perbedaan inilah yang muncul sebagai puncak pada kromatogram. Untuk prinsipnya ini sendiri didasarkan pada indeks bias Elwen dan untuk pengaplikasiannya digunakan pada senyawa non-kromofor, misalnya contohnya seperti gula. Untuk jenis yang terakhir yaitu spektrometer massa atau mass spectrometer LC-MS. Detektor ini mendeteksi analit berdasarkan berat molekulnya. Selain identifikasi struktur, spektrometer massa juga dapat mengukur batas deteksi yang sangat rendah dari komponen unsur atau molekul. Spektrometer massa dikenal karena sensitivitas dan selektivitas dan sensitivitas yang tinggi. Cara kerjanya adalah dengan memecah molekul menggunakan medan listrik dan memisahkan fragmen berdasarkan rasio massa terhadap muatan. Pada prinsipnya, spektrometer massa ini didasarkan pada ionisasi analisis massa. Dan untuk pengaplikasiannya biasa digunakan untuk identifikasi senyawa kompleks. Berikut adalah perbandingan dari kelima jenis detektor HPLC. Pada UV vis, prinsip kerjanya yaitu penyerapan cahaya UV tampak atau oleh kromotor. Pada detektor fluorensi, prinsip kerjanya yaitu emisi fluorensi setelah eksitasi cahaya. Para elektrokimia didasarkan pada reaksi redoks pada elektroda. Pada RI, prinsip kerjanya yaitu perubahan indeks bias Elwen, dan pada mass spectrometer didasarkan pada ionisasi dan analisis rasio massa atau muatan. Untuk sensitivitasnya pada UV vis, rentangnya yaitu dari 0,1 sampai 1 Ng per mili. Untuk fluorensi dari rentangnya 0,01 sampai 0,1 Ng per mili. Elektrokimia 0,01 sampai 1, RI 0,1 sampai 10 mikrogram per mili, dan mass spektrometer 0,01 sampai 1 Pg per mili. Untuk aplikasi utamanya pada UV vis yaitu untuk senyawa aromatik, pigmen, obat-obatan. Pada fluorensi untuk mendeteksi polisiklik aromatik hidrokarbon, kemudian vitamin. Pada elektrokimia untuk diaplikasikan pada neurotransmitter, antioksidan, dan pestisida. Pada refractive index digunakan untuk pada aplikasi gula, polimer, senyawa non-kromofor. Dan pada mass spectrometer digunakan pada metabolit obat, peptida, dan analisis lingkungan. Baik, selanjutnya ada GC. GC atau gas chromatography merupakan teknik analis kimia yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen dalam campuran yang dapat menguap. Detektor kromatografi adalah perangkat yang digunakan dalam kromatografi gas atau GC atau kromatografi cair atau LC untuk mendeteksi komponen campuran yang dielusi dari kolom kromatografi.
Nah, fungsi utama detektor dalam kromatografi gas ataupun gizi adalah mendeteksi dan mengukur senyawa yang telah dipisahkan oleh kolom kromatografi. Detektor yang menghasilkan sinyal yang proporsional dengan jumlah senyawa yang terdeteksi, sehingga memungkinkan analisis kuantitatif dan identifikasi senyawa. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang berbagai jenis detektor yang digunakan dalam kromatografi gas atau gizi. Detektor pertama yang akan saya bahas adalah FID atau Flame Ionization Detector. Prinsip kerja FID adalah mendeteksi ion yang akan dihasilkan ketika senyawa organik dibakar dalam nyala api hidrogen. Cara kerjanya cukup unik. Sampel yang keluar dari kolom dibakar dalam nyala api hidrogen udara, dan pembakar ini menghasilkan ion-ion yang kemudian dikumpulkan pada elektroda untuk menghasilkan sinyal listrik. FID sangat berguna dalam aplikasi farmasi, terutama untuk analisis obat-obatan yang mengandung gugus hidrokarbon, penentuan kemurnian bahan baku farmasi, dan pengujian residu pelarut dalam formulasi obat. Yang menarik dari FID adalah sensitivitasnya yang sangat tinggi untuk senyawa organik, dengan batas deteksi yang sangat rendah hingga 10-12 gram per detik. Namun, FID tidak responsif terhadap air, gas mulia, CO2, dan N2, yang justru menjadi keunggulannya karena tidak akan terganggu oleh komponen-komponen tersebut. Selanjutnya, adalah TCD atau Thermal Conductivity Detector. Detektor ini bekerja berdasarkan prinsip pengukuran perbedaan konduktivitas termal antara gas pembawa dan sampel. Mekanisme kerjanya adalah filamen dipanaskan dengan arus listrik, dan ketika sampel melewati detektor, perubahan konduktivitas termal menyebabkan perubahan suhu filamen dan resistensi listrik. TCD memiliki keunggulan sebagai detektor universal dan non-destruktif. Artinya dapat mendeteksi hampir semua jenis senyawa termasuk senyawa anorganik. Dan sampel dapat direkuperasi untuk analisis lanjutan. Dalam bidang farmasi, TCD digunakan untuk analisis gas dan senyawa volatil dalam obat, pengujian kemurnian gas medis, dan deteksi pelarut sisa dalam formulasi farmasi. Meskipun kurang sensitif dibanding FID dengan batas deteksi sekitar 10⁻8 gram per mili, TCD tetap sangat berguna karena sifat universalnya. Selanjutnya, detektor yang ketiga adalah ECD atau Electron Capture Detector, yang memiliki prinsip kerja yang cukup spesial. ECD mendeteksi senyawa yang dapat menangkap elektron dari sumber radiasi. Cara kerjanya melibatkan sumber radioaktif, biasanya nikel 63, yang memancarkan elektron. Molekul sampel yang bersifat elektronegatif akan menangkap elektron tersebut, sehingga mengurangi arus dan menghasilkan sinyal. ECD memiliki sensitivitas yang luar biasa tinggi, terutama untuk senyawa yang mengandung halogen, nitro, dan organofosfat, dengan batas deteksi yang sangat rendah hingga 10⁻14 gram per mili. Dalam aplikasi farmasi, ECD digunakan untuk analisis obat yang mengandung halogen, deteksi residu pestisida dalam produk herbal, dan pengujian senyawa organoklorin dalam formulasi obat. Namun, ECD memiliki keterbatasan yaitu rentang linear yang terbatas dan memerlukan penanganan khusus karena menggunakan sumber radioaktif. Sekarang kita beralih ke detektor yang sangat canggih, yaitu mass spectrometer atau GCMS. Prinsip kerjanya adalah molekul diionisasi, dipecah dan dipisahkan berdasarkan rasio massa, berdasarkan muatan atau M/Z. Prosesnya dimulai dengan ionisasi sampel menggunakan elektron impact, kemudian fragmen-fragmen yang terbentuk dipisahkan di analyzer dan dideteksi untuk menghasilkan spektrum massa yang unik untuk setiap senyawa. GCMS adalah detektor yang paling informatif karena memberikan informasi struktural yang sangat spesifik. Sensitivitasnya juga tinggi, mencapai 10⁻12 gram per mili, dan yang paling menguntungkan adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi senyawa yang tidak dikenal dengan bantuan database spektrum. Dalam farmasi, GCMS digunakan untuk identifikasi dan konfirmasi struktur obat, pengujian kemurnian dan deteksi kontaminan,
analisis metabolit obat dalam cairan biologis, dan pengembangan obat. Meskipun GCMS adalah detektor yang paling mahal, informasi yang diberikannya sangat berharga. Detektor terakhir yang akan saya bahas adalah NPD, atau nitrogen fosforus detektor. NPD bekerja secara selektif untuk mendeteksi senyawa yang mengandung nitrogen dan fosfor. Cara kerjanya melibatkan bit garam alkali seperti rubidium atau cesium yang dipanaskan untuk mengionisasi senyawa N dan P, kemudian menghasilkan sinyal listrik yang proporsionalnya dengan konsentrasinya. NPD memiliki selektivitas tinggi untuk senyawa N dan P, bahkan 100.000 kali lebih sensitif dibanding hidrokarbon biasa. Batas deteksinya sangat rendah, yaitu 10⁻⁻12 gram per second untuk nitrogen dan 10⁻⁻13 gram per second untuk fosfor. Dalam aplikasi farmasi, NPD digunakan untuk analisis obat yang mengandung N dan P seperti antibiotik dan antipsikotik, deteksi pestisida dalam produk herbal, pengujian obat-obatan dalam sampel forensik, dan analisis metabolit obat dalam cairan biologis. NPD lebih mudah dioperasikan dibandingkan SCD, namun memiliki keterbatasan, yaitu umur bit yang terbatas sehingga perlu penggantian berkala. Berikut adalah perbandingan dari detektor HPLC dan GC. Pada detektor HPLC seperti UV-Vis, rentang deteksinya dimulai dari 0,1 sampai 1, dan jenis analit yang dideteksi yaitu senyawa dengan kromofor seperti aromatik dan konjugasi. Untuk aplikasi utamanya digunakan pada senyawa aromatik, pigmen, dan obat-obatan. Kemudian pada HPLC fluorensi, jenis analit yang dideteksi adalah senyawa fluoren. Dan aplikasi utamanya digunakan pada pAH, vitamin, analisis, dan analisis forensik. Kemudian pada HPLC mass spectrometer, jenis analit yang dideteksi berupa senyawa kompleks, polar, atau non-polar. Untuk aplikasi utamanya digunakan pada metabolit obat, peptida, dan polutan. Pada jenis detektor selanjutnya yaitu GC, pada FID digunakan jenis analit yang dideteksi adalah berupa senyawa organik volatil seperti hidrokarbon, pestisida, dan analisis petrokimia. Untuk analisis GC pada TCD, jenis analitnya berupa gas permanen dan senyawa volatil. Untuk aplikasi utamanya pada gas industri dan analisis lingkungan, spesifiknya udara. Dan kemudian pada mass spectrometer GC, jenis analit yang dianalisis yaitu senyawa volatil atau semi volatil. Untuk aplikasi utamanya pada toksikologi forensik, VOCS, dan metabolomik. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kelebihan detektor HPLC. Nah, ada 6 poin. Yang pertama ada sensitivitas yang tinggi, di mana detektor HPLC mampu mendeteksi senyawa dalam konsentrasi yang sangat rendah. Kemudian yang kedua adalah selektivitas baik, di mana detektor HPLC dapat membedakan antara senyawa yang berbeda berdasarkan sifat fisikokimianya. Kemudian yang ketiga adalah responnya cepat, di mana dapat memberikan sinyal hampir seketika saat analit keluar dari kolom. Kemudian yang keempat adalah akurat dan presisi, di mana detektor HPLC dapat memberikan hasil yang dapat diandalkan untuk dianalisis secara kuantitatif. Yang kelima adalah kompatibel dengan berbagai jenis senyawa. Tersedia berbagai jenis detektor sesuai dengan karakteristik senyawa yang dianalisis, misalnya UV-Vis, fluorens, kemudian konduktivitas, dan lainnya. Yang terakhir adalah dapat diintegrasikan dengan sistem data komputer, sehingga memudahkan pemantauan, pencatatan, dan pengolahan data secara otomatis.
Nah, selain kelebihan, detektor HPLC juga memiliki keterbatasan. Yang pertama ada keterbatasan jenis senyawa, di mana detektor tertentu hanya cocok untuk senyawa dengan sifat tertentu. Misalnya UV vis hanya efektif untuk senyawa yang menyerap sinar UV. Kemudian rentang linear terbatas, di mana respon detektor tidak selalu linear terhadap konsentrasi analit pada rentang tertentu. Yang ketiga adalah gangguan matriks, di mana senyawa lain dalam sampel dapat mengganggu deteksi analit utama. Kemudian kebutuhan kalibrasi rutin. Nah, agar akurat, detektor perlu dikalibrasi secara berkala. Kemudian yang terakhir adalah biaya operasional, di mana beberapa detektor seperti detektor massa memerlukan biaya tinggi untuk pemeliharaan dan pengoperasian. Kemudian kita akan membahas tentang kelebihan detektor gizi. Yang pertama ada sensitivitas yang tinggi, di mana detektor gizi ini mampu mendeteksi senyawa dalam konsentrasi sangat rendah hingga ppb atau ppt. Yang kedua, selektivitas yang baik, di mana beberapa detektor seperti FID atau SCD sangat selektif terhadap jenis senyawa tertentu. Yang ketiga, respon yang cepat. Nah, detektor gizi ini memberikan hasil dalam waktu singkat karena analisis gizi berlangsung sangat cepat. Yang keempat adalah stabilitas dan keandalan, di mana detektor gizi umumnya stabil dan menghasilkan data yang konsisten. Yang kelima adalah kompatibel dengan berbagai senyawa volatil, cocok untuk analisis senyawa organik yang mudah menguap. Yang keenam adalah beragam jenis detektor. Nah, tersedia berbagai tipe detektor sesuai dengan kebutuhan analis, seperti FID, TCD, SCD, dan juga MS. Selanjutnya, gizi ini juga memiliki keterbatasan. Yang pertama itu adalah tidak dapat digunakan untuk sampel berair. Yang kedua, air tidak cocok sebagai pelarut dalam gizi karena dapat merusak kolom dan detektor tertentu, serta sulit diuapkan. Kemudian keterbatasan analisis senyawa polar, kemudian senyawa sangat polar seringkali sulit dianalisis karena interaksi kuat dengan fase diam dan degradasi termal. Kemudian perlu derivatisasi. Kemudian senyawa tertentu, misalnya senyawa polar atau berat molekul tinggi, perlu diubah terlebih dahulu agar dapat dianalisis. Kemudian pengaruh kontaminan. Dan yang terakhir ada detektor gizi, terutama detektor sensitif seperti SCD, sangat mudah terganggu oleh kontaminan jejak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berdasarkan pembahasan yang telah kami bahas sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang pertama, detektor HPLC dan GC memiliki keunggulan pada jenis sampel berbeda. HPLC untuk senyawa dalam fase air dan GC untuk senyawa volatil, memberikan fleksibilitas dalam analisis berbagai jenis sampel. Sensitivitas detektor bervariasi dengan mass spectrometer sebagai yang paling sensitif, baik untuk HPLC maupun GC, menjadikannya pilihan utama untuk analisis senyawa konsentrasi sangat rendah. Yang ketiga, pemilihan detektor harus disesuaikan dengan sifat analit. UV vis untuk senyawa dengan kromofor, FID untuk hidrokarbon, fluorescence untuk senyawa fluoresen, memastikan hasil analisis yang optimal. Yang terakhir, kedua jenis detektor memiliki keterbatasan spesifik. Detektor HPLC terbatas pada jenis senyawa dan linearitas. Sedangkan detektor gizi memiliki masalah dengan sampel berair dan senyawa polar. Sebagai penutup, pemahaman yang mendalam tentang prinsip kerja, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing detektor akan membantu kita dalam memilih metode analisis yang paling sesuai untuk setiap aplikasi. Kombinasi penggunaan berbagai jenis detektor bahkan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif. Berikut sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Don't forget to like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.